senang banget hari ini teman ngobrol saya adalah seorang pemimpin, pendidik, tokoh masyarakat, dan saya sangat bangga menyebutnya sebagai seorang sahabat, Pak Anies Baswedan. Terima kasih Miss Mary, saya diundang lagi ke sini. Wow. It's great to be back. Senang sekali bisa kembali lagi. Saya yang senang ngobrol banget. Ngobrol sama Pak Anies di meja ini, ngobrol sama Ibu Ferry, sama Mutiara juga. Ngobrol lagi di sini, dan terima kasih udah terus menginspirasi. Sama-sama. Jadi di saat banyak orang berpikir bahwa Pak Anies Baswedan sedang istirahat, tapi jangan salah, banyak hal yang sedang dipersiapkan langkah-langkah ke depannya. Insya Allah. Amin. Oke. Sebelum kita maju ke depan, saya selalu percaya yang namanya hidup itu pasti punya pengalaman. Dan ada yang bilang pengalaman adalah guru terbaik. Tapi saya selalu bilang belum tentu. Ya, karena pengalaman yang direfleksikan lah itu yang bisa menjadi guru terbaik. Karena kalau cuma pengalaman dialami doang tapi kita tidak merefleksikan, kita tidak mengerti, memahami, ya itu nggak akan jadi guru. Nah, melihat apa yang sudah dilalui, berarti kan Pilpres kemarin, lalu Pilkada, apa refleksi dari Pak Anies Baswedan terhadap pengalaman di dua kontestasi itu? Pilpres dulu. Ya, meneruskan yang disampaikan tadi, Mas, bahwa semua orang menjalani. Kalau istilah saya begitu, ada yang menjalani, ada yang mengalami. Yang menjalani ya semua kita menjalani. Tapi pengalamannya tiap-tiap kita bisa beda. Mereka yang mengambil pelajaran, yang merefleksikan istilah tadi, yang mengambil hikmah, maka dia membuat perjalanan jadi pengalaman. Yang tidak melakukan itu, maka dia hanya dapat perjalanan tanpa pengalaman. Itu sebabnya usia biologis itu tidak bisa dipercepat. Ya, seseorang dengan usia 35 tahun ya memang gak bisa diubah jadi 55 tahun. Tapi usia pemikiran, usia mental itu bisa lebih cepat. Ketika dia mengambil refleksi, mengambil pelajaran dari yang dijalani, maka dia bisa jadi memiliki pengalaman ekuivalen dengan orang usia 45 tahun. Mungkin ekuivalen dengan 50 tahun bahkan. Nah, itu sebabnya kenapa soal pengalaman itu dan menjalani itu penting sekali. Jadi kami semua ini menjalani proses ini. Nah, dari pengalaman perjalanan ini, maka saya mendapatkan beberapa pengalaman-pengalaman baru. Pertama adalah saya belum pernah menjalani nih satu perjumpaan dengan begitu banyak orang, jabat tangan begitu banyak dengan ketulusan, dengan semangat yang luar biasa. Jadi Miss Mary, saya ini keliling ke berbagai tempat ya di Indonesia, itu ketemu dengan jutaan, salam lah itu. Dan setiap jabat tangan, pelukan itu sepenuh hati. Dan itulah pengalaman yang paling berharga, ketulusan, keseriusan, keinginan untuk berjuang yang saya temukan di rakyat kita. Kenapa? Karena memang kami berjuang kemarin itu dengan bekal apa adanya, minim kalau dihitung dari Jakartanya. Tapi ketika sampai di berbagai daerah kita ketemu dengan jumlah orang-orang berjuang yang luar biasa. Dan titipan dari mereka itu adalah titipan-titipan tentang hal-hal yang mendasar. Bicara tentang soal pendidikan anak-anak, soal kesehatan, soal lapangan pekerjaan. Nah, jadi saya merasakan ada sebuah semangat juang yang luar biasa di masyarakat kita, yang itu menjadi pengalaman perjalanan yang sangat kaya buat saya pribadi. Lalu saya juga melihat
bahwa kehidupan bernegara itu harus kita jaga sama-sama. Bernegara ini ada tatanannya, ada aturannya. Apabila tatanan itu tidak kita jalankan dengan baik, sekali dua kali mungkin masih tidak terlihat. Tapi kalau terus-menerus ada tatanan yang dilanggar, tatanan yang tidak ditaati, maka ongkosnya untuk Indonesia akan mahal. Jadi pengalaman kedua dalam menyaksikan ini semua adalah kita menyaksikan ada peristiwa-peristiwa di mana tata aturan itu tidak ditaati. Dan ini akan punya konsekuensi panjang nih apabila diteruskan. Kami membawa itu ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan. Tapi kami sampaikan bahwa jawaban 3 hakim yang menyebutkan dissenting opinion itu menggariskan hal-hal yang harus dikoreksi. Walaupun kita menghormati hasilnya, tapi bukan berarti koreksinya dibiarkan. Materi koreksinya harus dijadikan bahan untuk memperbaiki, supaya tidak berulang di masa yang akan datang. Karena ini bukan tentang 1-2 orang, ini tentang kehidupan bernegara. Jadi saya melihat banyak sekali pelajaran, banyak sekali pengalaman, dan saya merasa optimis bahwa semangat juang yang ada di rakyat kita ini akan bisa menjaga Indonesia terus berada dalam realnya yang benar. Amin. Masih ingat yang jadi ingat Pilpres ya, itu udah nempel ya. Padahal sekarang udah berbeda. Padahal kita selalu bilang amin dari dulu. Selalu bilang amin. Bener juga ya. Bener. Tapi yang mana yang lebih menyakitkan, kalah di Pilpres atau tidak bisa bertanding di pilkada sama sekali? Kalau buat saya tidak ada soal sakit dan tidak, karena ini adalah satu proses yang kita semua tahu bahwa di ujung akan ada yang ditetapkan sebagai terpilih dan tidak terpilih pasti. Jadi sesuatu yang kita tahu, masuk ke pertandingan badminton, kita tahu satu akan ditetapkan sebagai champion dan satu akan ditetapkan runner up, kita tahu gitu. Tak mungkin dua-duanya champion. Ya. Jadi, nah begitu juga ketika pilkada. Tapi saya jadi ingin mengomentarin dulu. Itu kan kalau memang bertanding, tapi kalau nggak diizinkan bertanding mana bisa tahu kan? Nah, yang pilkada nih. Yang pilkada, saya rasa ini adalah warning tentang demokrasi kita. Ini bukan tentang pribadi Anies apa tidak, ini warning tentang demokrasi kita. Ketika kita memilih untuk memiliki kehidupan demokrasi, dan itu adalah pengelolaan negara yang modern dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan ada yang monarki pun dengan konstitusional monark, kemudian ada proses demokrasi. Demokrasi adalah pengelolaan modern. Nah, demokrasi ini harus dijaga. Salah satu cara menjaganya adalah proses pemilu dan lain-lain. Itu satu. Wasit, pengelola itu netral. Yang kedua, selalu ada ruang untuk ada yang bertanding. Artinya selalu ada lawan kan? Yang ketiga, selalu ada aturan main yang digunakan secara tetap. Tapi kalau wasit dikendalikan, penyelenggara dikendalikan, satu. Yang kedua, lawan ditiadakan. Yang ketiga, aturan main diubah-ubah, berarti ini demokrasi kita dalam bahaya. Jadi ketika kejadian-kejadian terjadi, maka yang dalam bahaya itu demokrasi kita. Ini bukan soal Anies. Ini soal demokrasi kita. Kalau kita ingin kehidupan demokrasi kita sehat, maka dalam proses itu tiga-tiga ini dijalankan. Bahkan kalau kita bicara demokrasi secara umum, minimal
minimal ada 3 hal yang harus ada. 1, ada ruang untuk oposisi. Oke. Kedua, ada kebebasan untuk berbicara, ada kebebasan untuk media. Ketiga, ada pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif, minimal itu. Walaupun ya Miss Mary, yang namanya definisi demokrasi itu ada lebih dari 560 definisi. Ya. Tapi minimal ini. Jadi ketika tadi dibilang ada yang ditahan untuk tidak bisa ikut proses, bukan hanya di Jakarta, di banyak tempat terjadi. Ini artinya kita harus mengkoreksi. Bila ini dibiarkan terus, maka yang terancam itu kehidupan demokrasi kita.